Baiklah, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Virgo Simbolon, 51151908. Saya dari Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jambi. Baiklah teman-teman sekalian, hari ini saya akan membahas salah satu materi yang pernah atau yang sudah saya pernah bahas di mata kuliah manajemen PAUD, yaitu materinya manajemen sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini atau PAUD. Sebelum membahas lebih jauh mengenai manajemen sarana dan prasarana, alangkah baiknya mengetahui pengertian dari manajemen PAUD, itu seperti apakah manajemen PAUD itu. Pengertian manajemen PAUD adalah suatu upaya mengelola, mengatur, dan mengarahkan proses interaksi dan tersistematis untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Jadi sedangkan pengertian manajemen sarana dan prasarana PAUD adalah pengelolaan secara efektif terhadap aset lembaga PAUD yang dimiliki beberapa bentuk. Aset sarana dan prasarana tersebut mencakup tanah dan bangunan PAUD atau perangkat pembelajaran yang terdiri dari alat-alat bermain edukatif baik indoor maupun outdoor. Serta di sini juga saya akan membahas tentang bagaimana sih cara pengelolaan sarana dan prasarana. Jadi pengelolaan sarana dan prasarana PAUD mencakup aset-aset yang dimiliki oleh lembaga PAUD itu sendiri. Yang pertama itu alokasi pendiri PAUD, yaitu dalam merencanakan pengadaan lahan untuk gedung sekolah perlu mempertimbangkan hal-hal seperti yang pertama itu membuat perencanaan tanah, luas, dan lokasi sesuai dengan kebutuhan, melakukan survei untuk menentukan lokasi tujuan dan perencanaan tata kota, melakukan survei untuk melihat kondisi jalan, transportasi, air, dan listrik, serta harga tanahnya. Dan yang kedua itu luas tanah dan bentuk bangunannya. Sangat penting setiap pembangunan atau pendiri PAUD memperhatikan luas tanah dan bentuk gedung guna membuat anak menjadi nyaman dan betah di sekolah. Jadi yang pertama yang diperhatikan dari luas tanah dan bentuk bangunan ini, yang pertama itu luas tanahnya. Pada prinsipnya adalah terdapat rasionalisasi perbandingan antara luas tanah, luas bangunan, dan daya tampung anak yang direkrut. Luas tanah berkaitan dengan penyediaan lahan bermain di area terbuka beserta kelengkapan sarana dan prasarana. Sedangkan luas bangunan berkaitan dengan kapasitas jumlah anak didik yang akan ditampung. Serta harus memperhatikan juga yang ketiga ini, yaitu bentuk bangunannya. Kebanyakan yang sering dilihat bangunan PAUD itu cenderung hampir sama dengan bentuk bangunan lain seperti rumah, toko, dan sebagainya. Cuma yang membedakan adalah warna cat dan gambar-gambar yang terpampang di tembok-tembok, itu saja. Bentuk gedung PAUD sebenarnya tidak harus kotak, tapi bisa berupa lingkaran dan persegi panjang ataupun bentuk-bentuk lain yang memang membuat si anak atau anak didik kita merasa nyaman di sekolah tersebut. Jadi adapun itu bangunan sekolah yang ideal dengan memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama itu ukuran dan bentuk setiap ruangan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua itu datangnya atau masuknya sinar matahari harus dari sebelah kiri. Dan yang ketiga tinggi rendahnya tembok, letak kusen dan jendela disesuaikan dengan kondisi anak. Penggunaan warna yang cocok. Dan yang berikutnya aman. Dan berikutnya memenuhi syarat kesehatan. Selanjutnya menyenangkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan dan tak saling mengganggu. Dan yang terakhir dapat memungkinkan untuk memperluas tanpa memakan biaya lagi atau memakan biaya yang cukup besar, serta fleksibel, memenuhi syarat keindahan dan ekonomis. Dan sarana dan prasarana ini juga dibagi atas dua bentuk. Yang pertama sarana dan prasarana perangkat pembelajaran indoor. Perangkat sarana dan prasarana di ruang tertutup diisi berbagai fasilitas permainan indoor seperti balok dengan berbagai ukuran. Salah satu contoh yang harus disediakan di dalam ruangan itu yaitu balok dengan berbagai ukuran,
balok yang terbuat dari gabus atau kain, benda-benda berbentuk geometri, papan berwarna-warni dengan keanekaragamannya, dan berbagi gambar bertema yang lengkap, misalnya gambar dengan tema bintang, bangunan, dan sebagainya. Dan yang kedua itu sarana dan prasarana perangkat pembelajaran outdoor. Selain sarana prasarana dalam ruang atau indoor, lembaga PAUD juga harus melengkapi sarana dan prasarana di ruang terbuka atau outdoor, yaitu berbagai fasilitas pembelajaran atau permainan. Hanya saja bentuk dan jenisnya lebih bervariasi sesuai dengan kondisi di luar ruangan. Jadi selain memfasilitasi sarana dan prasarana pada ruang tertutup, juga harus disediakan sarana prasarana di ruangan terbuka atau lapangan. Jadi sarana prasarana outdoor ini yaitu bisa juga yang pertama itu contohnya kursi jungkat yang menyerupai kuda-kudaan, dan yang kedua ban mobil bekas yang sudah dicap untuk digelindingkan. Yang ketiga itu ayunan kursi dan ayunan gantung. Yang keempat bola. Kelima anyaman tali besar. Dan yang keenam itu terowongan buatan atau gorong-gorong dan sebagainya. Jadi sampai di sini dulu yang bisa saya jelaskan tentang manajemen PAUD, yaitu dengan materi sarana dan prasarana PAUD. Jika ada kata yang kurang enak mohon dimaafkan. Ucapkan terima kasih.